إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وجميع أهل بيته خصوصا إلى سيد الشيخ بهاء النقشبندي أحمد البدوي أحمد الرفائي وإلى روحي سيد الشيخ جلال الدين السيوطي جلال الدين المحلي وإلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا مشايخنا علمائنا معلمين في الدين المفسرين المعتبرين خصوصا إلى طلبة وطالبات معهد التوحيد جati suka syai'un lillah lahum minal fatihah. Baterai ini kok gitu sih? Hah? Baterai ini semawan ganti. Udah mati apa? Mungkin. Kalau baterai ini, nanti apa lagi? Kelas. Kelas. Baterainya sing mati. Itu baterai lagi. Ya, itu baterai. Itu nang Mbak Nur jauh Nita. Ini kakak susun tinggal. Hah? Kakak susun tinggal. Oh, ini semuanya. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yaqulul haqqu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Bala benar ya? Bala duso, bala ya duso iku alaihi mengatase ahlu kitab, fihim ing dalam ahlu kitab sabilun utawi dalan
man utawi sapane wong iku aufa nuhoni sapa man bi ahdihi kelawan janjine man rupane alladzi janji ahada kang janji sapa Allahu Allah alaihi ing atase alladzi rupane alladzi wong ahada kang janji sinten Allahu Gusti Allah alaihi ing atase alladzi au bi ahdillahi utawa kelawan nuhoni janjine Allah ilaihi marang alladzi min adail amanati saking nekani amanah wa ghairihi lan liyani adail amanah. Wattaqa wati sapa man Allah ing Gusti Allah bitarkil ma'asi kelawan ninggal pira-pira maksiat wa amalit taati lan kelawan nglakoni pira-pira ketaatan fa innallaha mengko sak temene Gusti Allah iku yuhibbu temen sinten Allah al muttaqina ing pira-pira wong kang padha takwa fihi ing dalam muttaqin wad'u dhahiri utawi nyeleake isim dhahir maudi al mudmari ing dalam panggonane isim dhamir ayyuhibbu tegese teman sinten Allah hum ing muttaqin bimakna yusibu kelawan makna ganjari sinten Allah hum ing muttaqin wa nazala lan temurun fil yahudi wa nazala lan temurun apa ayat fil yahudi ing dalam kaum Yahudi lama badalu ing dalam nalikane ganti sapa Yahud na'tan nabi ing nyifati kanjeng Nabi wa ahidalan janjani sinten Allah Gusti Allah ilaihim marang Yahud fit Taurat yang dalam kitab Taurat ay fiman khalafa kadiban au fiman utawa ing dalam wong khalafa kang supata sapa man kadiban halikoro fi ta'wa ing dalam ngaku-ngaku au fi bai'i sil'ati utawa ing dalam atol bondo ilahuna wallahu a'lam bishawab. Dibuka surat Al-Imran ayat 70 lagi 69 ya. Dibuka surat Al-Imran ayat 69 dibaca bareng-bareng. Pada ayat ini firman Allah ayat 69 Allah berfirman waddat. Apa? Waddat itu artinya sangat ingin sekali. Apa? Sangat senang sekali. Waddat artinya apa? Makanya ada tulisan kalimat mawaddah. Apa? Mawaddah itu artinya senang, ingin. Waddat ta'ifatun, satu golongan
dari orang ahlu kitab, ya, ada golongan dari ahlu kitab itu senang sekali, ingin sekali. Mereka ingin apa? Mereka punya keinginan lau yudillu, apa? Keinginan mereka apa? Apa lau yudillunakum, apa artinya nang kitabmu? Hah? Bahasa Indonesia nyasarake apa? Menyesatkan. Jadi ada golongan, perhatikan kalimat Al-Quran itu nyebutkan ifatun, ya, ifatun. Allah Ta'ala tidak bilang semua golongan dari ahlu, tapi Allah Ta'ala mengatakan ifatun, ada golongan. Nah, dari sini kita itu jangan mengeneralisir apa? Tidak boleh kita itu mengumumkan kalau misalkan semua ahlu kitab itu punya keinginan menyesatkan kita. Jadi tidak semua orang Nasrani, orang Yahudi itu pengen kita itu sesat. Ada yang mereka ya Yahudi tapi diam saja, nggak punya keinginan untuk misionaris apa? Ada sebagian orang Kristen itu pengen kita itu mengikuti agama mereka. Itu namanya misionaris. Mereka itu membuat utusan-utusan, entah itu dari ngirim sembako, ya, ono sing gabung karo organisasi internasional, nanti umat Islam pemuda-pemudanya diajak diberi beasiswa ke luar negeri, disuruh masuk ke fakultas apa yang meneliti Islam itu apa namanya? Orientalis apa? Orientalis itu casingnya seolah-olah meneliti Islam, tapi di situ disisipi racun-racun agar mereka itu ragu dengan agar umat Islam itu ragu dengan Al-Qur'an, ragu dengan Allah, ragu dengan nabinya. Nah, itu namanya gerakan apa? Orientalis, ya. Jadi mereka itu dengan berbagai macam cara membuat tipu muslihat biar umat Islam ini tersesat, podo murtad kabeh, pengine ngono. Ya. Lah kita ini dikasih ilmu sama Allah, dikasih Al-Qur'an, biar kita itu tahu tipu muslihat mereka. Mereka cerdik, kita harus lebih cerdik. Paham apa orang? Orang Kristen, orang Nasrani, orang Yahudi yang ingin menggelincirkan kita. Ingat, tidak semuanya ya, tapi ifatun, satu golongan dari mereka itu mengupayakan supaya kita itu ikut dalam kesesatan mereka. Nah, kita sudah dibocori karo Gusti. Jadi besok nang akhirat kamu nggak bisa alasan lagi, apa kok kamu sampai murtad. Padahal kamu saya beri bekal Al-Qur'an. Kita diberi Al-Qur'an ini supaya kita itu mendapatkan petunjuk yang lurus. Orang melu-melu sesat kaya mereka. Wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Perhatikan kalimatnya. Yang sesat itu, yang punya rencana menyesatkan siapa? Ahlu mereka. Tapi ternyata mereka sendirilah yang percaya dengan agama bikinan mereka. Jadi niatnya orang Nasrani, orang ahlu kitab, ya, itu mereka itu kan niatnya ingin menyesatkan kita. Tapi wa makaru wa makarallah, mereka sendiri akhirnya yang malah tersesat dengan keyakinan mereka. Mereka itu pengen menyembunyikan tidak ada nabi
yang terakhir. Nabi Muhammad itu bukan nabi. Mereka mengagung-agungkan Nabi Isa sebagai itu Tuhan. Sampai akhirnya keinginan mereka menyesatkan kita itu malah kembali kepada mereka sendiri yang akhirnya mereka malah mengimani agama buatan mereka, yaitu agama Nasrani yang meyakini bahwasanya Ruhul Kudus itu Tuhan, meyakini Nabi Isa Tuhan. Akhirnya mereka itu tersesatkan oleh keyakinan mereka sendiri. Itu maksud daripada wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka itu tidak sadar. Yash'urun itu tidak apa? Tidak sadar, gak ngeroso lek awake dhewe itu ternyata sing sesat. Itu maksud daripada waddat ta'ifatun. Ingat, ta'ifatun itu adalah satu golongan. Kita nggak boleh mengeneralisir akhirnya semua orang Nasrani atau Yahudi itu ingin menyesatkan kita. Ada mereka itu yang ya sudah, yang penting mereka beribadah, lakum dinukum waliyatin. Tapi ada golongan mereka itu memang punya misionaris, misi untuk menyesatkan umat Islam. Itu tafsir daripada ayat berapa? 69. Ayat berikutnya, ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Lihat kelembutan Gusti Allah terhadap ahlu kitab. Ya ahlal kitab. Kok ora pangeran itu ngomong wahai orang-orang yang terlaknat misalkan. Kan mereka sudah kafir. Allah tetap mereka itu disebut ahlal. Wahai orang-orang yang juga punya kitab artinya ahlal kitab apa? Wahai orang-orang yang diturunkan Allah kitab suci. Karena yang diturunkan kitab suci tidak hanya umat Kanjeng Nabi tok. Nabi Musa umatnya juga dikasih kitab suci berupa apa? Nabi Daud umatnya juga dikasih kitab suci berupa Zabur. Nabi Isa juga umatnya diberi kitab suci berupa Injil. Jadi Allah Ta'ala itu menyebut mereka dengan ungkapan yang halus, panggilan yang halus, ya ahlal kitab. Nanti kita tiru bagaimana akhlaknya Allah terhadap mereka. Kalau kita dakwahnya pakai bom, kira-kira mereka lari apa tidak? Hobi ini ngebom sana, ngebom sini, ya malah lari. Tapi kita pakai kalimat ta'alau. Ta'alau itu apa? Ta'alau itu apa? Sini apa? Kita mengajak, menarik, bukan justru malah membuat mereka kabur. Kita tarik dengan apa? Dengan kita tunjukkan akhlak kita, toleransi kita, tasamuh kita. Dulu itu saya ketika mondok di Asidikiyah Jakarta, Kiai Nur itu guru saya itu setiap Selasa sama Minggu, Selasa dan mengadakan senam aerobik. Senam apa? Senam aerobik di depan pondok. Jadi jalan raya itu ditutup. Dan itu menarik wong-wong Cina sing agamane Nasrani, ana sing agama Buddha, iku melok dari ikut senam itu mereka itu punya ketertarikan terhadap agama Islam. Jadi sing media dakwah itu tidak hanya kita ngajak ngaji saja. Media dakwah itu banyak. Dulu Wali Songo media dakwahnya apa? Wayang, Sunan Bonang karo membunyikan bonangnya, gamelan. Itu juga bisa media dakwah. Kalau di pondok saya dulu media dakwahnya yaitu senam aerobik. Oh, ternyata agama Islam ini juga mengajarkan kesehatan. Akhirnya mereka tertarik sedikit demi sedikit. Mereka sering gabung ke pondok
sering-sering kedengaran azan, sering kedengaran bacaan Al-Qur'an, sering kedengaran kiai ini ngaji, ustadz ngaji. Akhirnya mereka itu hatinya semakin luluh, semakin tahu bahwasanya ajaran Islam itu bagus, ajaran Islam itu cinta damai. Jadi yang jenenge media dakwah itu bagaimana kita bisa menggunakan sarana kita, apapun itu bisa menjadi media dakwah. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wa antum tasyhadun. Allah mengkritik sikap ahlu kitab itu, kok iso kowe iku kufur padahal kamu semua itu menyaksikan. Kamu semua sudah menyaksikan ayat-ayat Allah berupa Al-Qur'an, berupa Injil yang di situ ada keterangan bahwasanya Nabi Muhammad mensifati Nabi akhir zaman itu seperti apa. Dulu itu Nabi Muhammad ketika kecil pernah pergi ke diajak pamannya Abu Thalib pergi ke Syam. Kemana? Ke Syam untuk dagang. Di tengah-tengah perjalanan ada rahib atau pendeta siapa namanya? Buhairah. Pendeta Buhairah itu melihat anak kecil namanya Muhammad. Diperiksa tanda-tanda kenabiannya itu komplit. Mulai Kanjeng Nabi itu kalau masih kecil saja, Kanjeng Nabi itu kalau berjalan kemana-mana selalu diiringi awan yang senantiasa meneduhinya dari sinar matahari. Nabi Muhammad itu punya tanda kenabian di pundaknya. Itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad itu juga punya tanda-tanda kenabian yang lain yang disifati di dalam kitab Injil. Akhirnya ada satu yang janggal. Ketika itu Rahib Buhairah ini tanya kepada Abu Thalib. Siapa? Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, ini siapa ini anak kecil ini? Abu Thalib jawab, ini itu anakku. Jawabannya apa? Ini anakku namanya Muhammad. Akhirnya Rahib Buhairah itu kecewa. Kenapa kok kecewa? Karena di Injil itu disebutkan Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan yatim. Terus kenapa kok kamu bilang ini anakku? Wah, akhirnya Abu Thalib meneruskan perkataan lagi. Ya, sebenarnya ini bukan anakku, orang tuanya sudah meninggal, aku adalah pamannya. Ketika dia ngomong, oh makanya saya ini benar-benar yakin bahwasanya anak ini ada tanda-tanda kenabian di dirinya Muhammad yang masih kecil ini. Tapi gara-gara kamu bilang ini anakku, akhirnya saya itu janggal. Karena Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan di Injil itu ditulis seperti itu. Akhirnya Rahib Buhairah itu menyarankan, hati-hati, anak ini itu kalau sampai kamu pergi kemana-mana, dia akan menjadi buruan daripada Bani Israel. Karena mereka itu punya niatan akan membunuh sing jenenge Muhammad, Nabi terakhir. Karena sifatnya Nabi itu komplit. Nah, itu termasuk ahlu kitab yang mengimani. Rahib Buhairah itu termasuk ahlu kitab yang mengimani terhadap kanjeng Nabi. Tapi banyak dari mereka itu yang dengki terhadap kanjeng Nabi, karena mereka itu kecewa kenapa kok Nabi terakhir tidak diturunkan keturunan daripada Bani Israel. Kenapa Allah Ta'ala itu menurunkan Nabi kok dari bangsa Arab? Tapi ada yang bilang, alah mereka itu cuma alasan. Ya buktinya
Nabi Yahya dan Nabi Zakaria itu dari bangsa mana? Bani. Tapi apa nasibnya Zakaria dan Nabi Yahya? Dibunuh. Ya. Intinya mereka itu punya watak menolak kebenaran. Nabinya saja dibunuh, mau alasan apa lagi? Mereka berdua itu dari Bani Israel. Nabi Yahya, Nabi Zakaria yang dibunuh mereka itu Bani Israel. Kemudian Allah Ta'ala mengkritik sikap mereka lagi, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqq wa antum ojo ngantuk. Perhatikan, Allah berfirman menyindir ahlu kitab. Hei ahlu kitab, wong-wong sing pernah diwai kitab suci, lima talbisunal haqqa. Kenapa kok kamu itu talbisuna, mencampur adukkan? Apa talbisuna? Muni kabeh? Talbisuna apa? Mencampur adukkan. Apa yang dicampur aduk? Al-haqqa bilba, perkara yang hak dicampur, dijadikan satu dengan perkara yang Injil itu kan kitab tapi mereka ubah-ubah jadi Old Testament, New Testament, ada perjanjian lama, ada perjanjian. Mereka tahrif, tazwir, isi-isi yang benar dirubah. Nabi Isa tulisannya nanggono utusan Allah diubah menjadi Nabi Isa Tuhan. Ruhul Kudus dan lain-lain ditahrif sedemikian rupa. Itu namanya talbisuna wa taktumunal haqqa. Dan kamu kok berani-beraninya menyembunyikan kebenaran. Ono nabi akhir jenenge Ahmad, jenenge Muhammad kok tutupi. Nah, ini kalau kamu kok niru sifatnya wong Yahudi, sifatnya ahlu kitab sing hobi ini apa? Taktumunal haq. Nah, kita ditampilkan sifat-sifat mereka itu supaya kita waspada dengan sifat hobi mencampur adukkan kebenaran dan Kalau kamu di jalan raya kemudian ditanyai, ada orang tidak tahu merian itu nang ndi to arahe, kamu malah menunjukkan nang arah Wonosobo, pengen nang merian kok malah disasarno nang Wonosobo. Ada orang tanya di jalan, campur salam itu di mana? Wah, kamu tahu sebenarnya campur salam itu di arah Grogol, itu mesti nanti lewatnya desa campur salam. Tapi kamu tutupi kebenaran itu, kamu bilang, oh sampean keliru, campur salam kae lho nang arah Bulu. Nah, itu berarti kamu sedang taktumunal. Nah, kita nggak boleh menyembunyikan kebenaran, itu nggak boleh. Wa antum ta'lamun. Wa qalat ta'ifatun min ahli kitabi aminu billadhi unzila 'alal ladina amanu wajhan nahar waqfuru akhirahu la'allahum ojo ngantuk, la'allahum yarji'un. Sebagian daripada ahli kitab ya, nah ini Allah menyebutkan juga ta'ifatun min ahlil kitab, enggak semuanya tapi sebagian ahlu. Karena banyak ahlu kitab yang zamannya dulu-dulu itu pada iman semua ya. Ahlu kitab yang iman juga banyak. Muridnya Nabi Musa, Nabi Isa sing iman ya ada. Muridnya Nabi Daud yang iman sing kafir juga ada. Makanya di sini sebutkan ta'ifatun min ahli kitab. Orang-orang ahli kitab itu ngomong sama sesama mereka. Omongannya apa? Aminu billadhi unzila 'alal ladina amanu wajhan nahar. Ahli kitab, mari kita itu membuat tipu muslihat. Apa? Tipu muslihat kepada orang Islam.
Ayo kita pura-pura iman wajhan nahar. Kita siang-siang pagi-pagi itu iman, tapi sorenya kita murtad. Nah, ini adalah upaya mereka itu menyesatkan kita. Mereka itu seolah-olah masuk Islam, kemudian mereka belajar Islam. Setelah tahu sedikit tentang Islam, setelah tahu mereka sedikit tentang celah-celahnya umat Islam, mereka itu akhirnya murtad. Akhirnya mereka gembar-gembor. Aku itu wis belajar Islam, tapi Islam itu yang diajarkan itu adalah nyeleneh. Islam itu mengajarkan ngebom. Ono wong kafir kudu diperintahkan dipateni. Nah, itu namanya apa? Namanya apa tadi? Talbisunal haqqa bil batil. Mereka itu masuk Islam tujuannya memperolok-olok agama Islam. Kemudian mereka murtad lagi, kemudian mereka mengawas-awasi supaya tidak mau untuk diajak masuk Islam. Jadi mereka itu sedemikian rupa tipu muslihatnya. Ono sing dijak beasiswa ke luar negeri. Ya tujuannya untuk mempelajari celah-celah umat Islam ini, minusnya apa ini, kelemahannya umat Islam ini apa ini. Itu dicari sama mereka. La'allahum yarji'un. Mereka punya niatan supaya umat Islam itu kembali kepada kesesatan. Nah, ini harus kita buat kewaspadaan. Makanya kita itu ngaji. Kita ngaji itu biar kita itu waspada dengan gerakan-gerakan mereka. Ada umat Islam yang bikin gerakan serupa. Sekarang itu ada di Arab Saudi, mengumpulkan kitab-kitabnya ulama salafun saleh, kayak kitab Ihya Ulumuddin. Apa? Kitab Ihya Ulumuddin itu dirubah isinya, yang akidah-akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dirubah akidahnya akidah yang nyeleneh, akidah yang tasbih. Jadi ada namanya itu gerakan Wahabi. Gerakan apa? Wahabi itu hobinya juga gitu, tahrif wa tazwir. Kitab Sahih Bukhari, kitab apa? Kitab Sahih Bukhari itu kalau cetakan lama itu ono bab tawassul. Bab apa? Nah, tawassul itu termasuk amalan kita, ya toh? Kita itu suka tawassul. Mau baca kitab tawassul dulu, tahlil tawassul dulu, tawassul kepada ulama, kepada wali, kepada nabi. Itu di kitab Sahih Bukhari yang cetakan Arab Saudi. Cetakan mana? Itu dihapus. Di apa? Dihilangkan. Itu namanya tahrif. Tidak boleh seperti itu. Jadi hati-hati kalau kamu beli kitab itu, jangan yang kitab cetakan Saudi. Cari yang cetakan Mesir atau cetakan Toha Putra, nggak apa-apa, cetakan Semarang. Jadi kita butuh ilmu itu yang utuh, yang amanah. Jangan dirubah-rubah. Wong itu kitabnya ulama kok dirubah-rubah. Demi mereka itu ingin, karena mereka itu tidak sepaham dengan kita, mereka anggap sing jenenge tawassul ini bid'ah. Akhirnya upaya mereka untuk kitab-kitab itu supaya diseleksi dulu bab-bab tentang tawassul, tabarruk, tentang ziarah kubur, ya, amalan-amalan kita semua itu dirubah sama mereka. Bab-babnya itu dihilangkan. Jadi kita itu harus teliti. Kalau mau beli kitab itu teliti. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul innal huda hudallah. Wahai orang Yahudi Nasrani, mereka ini lagi bilang kepada sesama mereka, mengawas-awas, awas kamu itu jangan sampai katut karo wong Islam, tapi katuto karo illa liman tabi'a dinakum. Kamu kalau bisnis jangan mau sama orang Islam. Lah iso ya wong Islam mbok apusi ae.
jangan bisnis tapi wis hapus ya ora apa-apa, wong iku wong Islam ora apa-apa. Jadi mereka menganggap kita itu musuh. Bahkan agama bikinan mereka, Yahudi Nasrani itu kan agama bikinan. Agama yang ditujukan untuk menyesatkan kita. Akhirnya mereka sendiri menganggap dinakum apa? Menganggap Yahudi Nasrani adalah sebuah agama. Akhirnya dawai Gusti Allah ini benar, mereka itu percaya dengan kesesatan mereka. Padahal seluruh nabi dari Adam sampai Nabi Muhammad itu beragama innad dina indallahil. Jadi agama yang diakui Allah itu cuma satu, Islam. Yahudi Nasrani itu kita diingatkan adalah agama yang dibikin oleh mereka sendiri. Kemudian mereka sangat percaya, akhirnya mereka tersesat di dalam kesesatan yang mereka buat. Sampai mereka itu ngomong dinakum, agamanya itu diaku-aku kesesatannya itu diaku-aku sebagai agama. Ya. Qul innal huda hudallah. Ya. Kalau kamu itu orang Yahudi Nasrani, orang ahli kitab itu kok upaya muslihat kamu luar biasa, ya. Kamu jangan takut Muhammad. Qul, Nabi Muhammad disuruh mengucapkan apa? Innal huda. Nah, qul tulisannya apa? Innal huda. Muni apa? Innal huda hudallah. Ya. Jawaban Muhammad lek ono wong Yahudi ahli kitab kok omongane dhuwur kaya ngono. Jawaban bahwasanya innal huda hudallah. Hidayah, huda itu maknane hidayah atau petunjuk milik siapa? Gusti Allah. Wong biyene Nabi Nuh iku lak nabi. Duwe anak kudune iku lak ya soleh ya, iya enggak? Kiai kudu minimal anaknya ya iki nabi anaknya kok kafir. Siapa namanya? Kanan. Kudune kalau secara akal ya enggak? Kiai dua anak ya yang tahu agama. Insinyur, bapak insinyur biasanya anaknya kok ketularan jadi bapaknya dokter, anaknya ketularan dokter. Rata-rata itu memang gitu. Makanya ono saiki Pak Lurah, Mbah Lurah, itu turun-turunannya lah senengannya jadi lurah. Nah ini kok ada nabi, anaknya kok kafir. Berarti hidayah itu siapa yang ngasih? Allah. Nabi Nuh ini bukan keluargamu Nabi Nuh. Nabi Nuh Kan'an itu sudah saya tulis sebagai orang yang kafir. Nabi Muhammad itu saking sayangin nang pamane, walaupun dia dilempar kotoran, dilempar apapun. Muhammad, Abu Lahab itu bukan keluargamu. Tabbat yada Abi Lahabil wa tab. Muhammad dia itu orang yang kafir, padahal Nabi Muhammad dengan Abu Lahab ini sudah ikatan apa hubungannya? Keponakan dan paman. Tidak cuma itu, sekaligus tidak hanya itu, sekaligus tonggo mepet omahe itu berhimpitan, berdekatan. Tapi Allah mengatakan Abu Lahab itu sudah dinas sebagai orang yang kafir. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah milik siapa? Hidayah milik Allah. Innal huda hudallah yu'ti ayyuta ahadun mislama utikum au yuhajukum inda rabbikum qul innal fadla biyadillahi yu'tihi may yasha. Sesungguhnya anugerah itu ditangani Gusti Allah. Gak cuma hidayah tok, anugerah. Gak cuma anugerah tok, kekuasaan semua itu milik Gusti Allah. Dulu yang memakai kata al-fadlah itu ada Nabi Sulaiman. Nabi siapa? Nabi Sulaiman.
Hadza min fadli. Nang Al-Qur'an itu apa? Hadza min fadli Rabb. Nabi Sulaiman pernah ngomong apa? Hadza min fadli Rabbi. Ya. Keutamaan yang ada itu adalah berasal daripada Allah. Dan yang memperoleh keutamaan, ya, catat ini ya. Keutamaan itu, anugerah itu dari Allah. Keistimewaan itu berasal dari, dan yang memperoleh keistimewaan itu adalah orang-orang yang istimewa. Paham apa ora? Kalau kamu pengen oleh jadilah orang yang jadilah orang yang luar bi. Ojo gelem dadi wong sing biasa-biasa. Ya. Karena anugerah itu Gusti Allah milih. Ya. Kayak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pilihannya Gusti Allah enggak layak mendapatkan anugerah. Para wali-wali kabeh iki iku orang-wong pilihane Gusti, wong-wong sing hebat kabeh. Lah awakmu iki saiki bijak dadi hebat kok malah ora gelem. Kalau kita itu ngerasa pengen dipilih Allah, ya lek sing ngaji iku ya sing bener ya. Wae ngaji kok malah angop. Niku luar biasa apa biasa? Luar biasa apa biasa di luar? Hah? Wae ngaji itu tempat apa rahmate Gusti Allah, fadl anugerah Gusti Allah mudhun. Kok malah tekoi rasa-rasen, tekoi disian gurune daripada murite. Nah, awak dhewe berarti enggan mendapatkan anugerah daripada Gusti Allah. Jangan seperti itu. Kita itu ngaji itu sing diarep-arep anugrahe Gusti Allah. Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman itu biyen ceritane rungono. Nabi Sulaiman dulu itu dakwah ngirim surat nangone Ratu Bilqis. Ratu sapa? Ratu Bilqis itu dia muncak gelar Amiratus Saba. Apa? Amiratus Saba itu ratune negeri Saba. Nah, ratune negeri dulu namanya Saba, sekarang Yaman. Apa? Jadi Yaman di zamannya Nabi Sulaiman dikuasai siapa? Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman ngirim surat sampai ditulis nang Al-Qur'an surat itu. Innahu min Sulaiman wa innahu bis. Kok rapal kabeh? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillah. Kapal yang kok diapal oleh tekan surat Sulaiman. Surat apa itu? Ono surat Sulaiman. Oh, lek tepak ayat itu innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Iki santri kudu duwe iki. Iki cekelane santri. Kalau kamu ingin jadi wong sing berwibawa ya. Kamu ben punya masyarakat padha manut karo kowe. Iku diwaca ping 100 minimal ping 100. Jadi wirid iku ana minimale. Wirid men resep nang jero ati iku minimal lek cara kiai-kiai biyen diwaca ping 100 ya. Soalnya kita itu kan ketika wirid apa? Menghayati maknanya terus, maknanya sampai kita menjiwai asma-asma Gusti Allah ya. Kayak awak dhewe kamu ngamalno ayat iki misalnya kul innal fadla biyadillah yu'tihi may yasha wallahu wasi'un. Iku ana sifat-sifate Allah kabeh. Gusti Allah sing paring satu-satunya sing paring anugerah sapa? Jadi kita kalau membaca wirid itu tanamkan itu dulu, baru mulutnya muni. Ini ada 2 ayat. Ayat terakhir karo ayat berikutnya yaitu yahtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil
Dulu saya ngaji ini sama Kiai Nuh dari Dresmo. Kiai siapa? Nah, saya dulu diberi ijazah 2 ayat ini. Sapa wonge kok pengen ketumpuan anugerah. Ya, anugerah Gusti Allah. Anugerah itu ana sing munine tuk, ana sing munine bluk, apa? Lek tuk itu cuma kecipratan lek bluk ketibanan anu. Lah awakmu pengen sing ndi? Nah, sing bluk ya iki tenanan awakmu leh muni. Dadi mari salat iku ya ping 3 dhisik. Innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha. Nang jero atine karo ngangen-ngangen ya Allah kula pengin dipun paringi anugerah saking panjenengan. Wallahu wasi'un. Wasi'un itu apa? Luas. Luas apa nih? Gusti Allah luas apa nih? Luas anugerah. Alimun, engkau Allah yang maha mengetahui. Sambung maneh, yahtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil. Nah dibaleni maneh, wallahu dzul fadlil. Allah mempunyai anugerah-anugerah yang besar-besar. Anugerah sing munine bluk apa? Iki diwaca tenan jamal tenan iki. Iki mujarab iki. Awakmu iso maca iki menghayati nemen. Bedanya kita sama para wali-wali itu soal penghayatan, soal lek awakmu cuma muni iku salat Allahu Akbar. Tapi pikirane bubar ya ora gatuk. Dadi awake dhewe lek salat Allahu Akbar ya muni atine muni Allahu Akbar. Ilahuna wa alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim.